Mari saudara sekalian, kita akan mulai ibadah kita. Kita satukan hati kita, mohon pimpinan Tuhan, ialah sukacita surgawi, urapan Roh Kudus, menuntun kita, menerangi hati kita, memberikan sukacita dari awal sampai akhir. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, kami mengucap syukur, kami siapkan hidup kami, hati kami terbuka hanya untuk Tuhan. Kami ingin memuji, memuliakan Tuhan, mendengarkan firman-Mu di dalam ibadah pada hari ini. Tuhan berkati kami dengan sukacita surgawi, Roh Kudus menuntun kami sampai akhir ibadah ini. Meskipun kami berjauhan dan tinggal di rumah masing-masing, tetapi Tuhan ada di antara kami semuanya dan Tuhan hadir di tiap rumah, di tiap kehidupan kami sekalian. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mohon urapan Tuhan, jikalau ada pekerjaan kuasa roh jahat, kami tolak dan kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kekuatan kuasa Tuhan ada di antara kami sekalian. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kekasih kami panjatkan syukuran doa ini. Haleluya. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Teruslah berseru padanya, Dia anak domba, mempelai pria surga, batu penolong yang berkemenangan. Haleluya, haleluya. Sampai sekarang Tuhan menolong kita. Sampai sekarang Tuhan menolong aku. Tuhan pasti memberikan pertolongan. Ebenezer, Ebenezer. Teruslah berseru padanya, Dia anak domba, mempelai pria surga, batu penolong yang berkemenangan. Haleluya, haleluya. Sampai sekarang Tuhan menolong kita. Sampai sekarang Tuhan menolong aku. Tuhan pasti memberikan pertolongan. Ebenezer, Ebenezer. Sampai sekarang, sampai sekarang Tuhan menolong kita. Sampai sekarang Tuhan menolong aku. Tuhan pasti memberikan pertolongan. Ebenezer, Ebenezer. Sampai
sampai sekarang Tuhan menolong kita. Sampai sekarang Tuhan menolong aku. Tuhan pasti memberikan pertolongan. Ebenezer, Tuhan pasti memberi pertolongan. Tuhan pasti memberikan pertolongan. Ebenezer, haleluya, haleluya. Tuhan, kami membuka hati kami, kalau sebentar kami mendengar firman-Mu, Roh Kudus menerangi kami, sehingga kami bisa menangkap kebenaran Tuhan, kami mendapatkan berkat, dikuatkan oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan, dan hidup kami diberikan pertolongan oleh Tuhan dalam semua keadaan kami. Terima kasih Tuhan, Kau melawat kami dengan firman-Mu. Mari Roh Kudus menolong, memimpin kami dari awal firman disampaikan sampai akhirnya. Jadi dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kekasih kami panjatkan syukur dan doa ini. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan membuka firman Tuhan yang akan kami sampaikan, yaitu menumpang sementara di dunia ini. Saudara bisa membaca di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-17. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Menumpang, kita disebutkan oleh ayat ini, yaitu menumpang. Untuk mengerti kebenaran ini, ya harus belajar dari Alkitab, dari firman Tuhan itu sendiri. Mari kita buka di 2 Timotius, di situ akan disebutkan 2 Timotius pasal yang ke-3, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kebenaran ini akan diterangkan oleh firman Tuhan, yaitu Alkitab itu sendiri. Sebab kalau kita belajar dari firman Tuhan, dari Alkitab, maka kita akan mengerti pokok dari apa yang kita bahas hari ini, yaitu bahwa kita disebut sebagai orang yang hanya menumpang sementara di dalam dunia ini. Ini firman Tuhan yang mengajarkan. Nah, kalau saudara baca di Yohanes pasal yang ke-17, di situ dengan jelas bahwa Tuhan pun juga mengatakan demikian. Ya, di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat yang ke-14, Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka.
Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Jadi memang Tuhan menyatakan kebenaran ini bahwa setelah kita percaya kepada Kristus dan dilahirkan kembali, maka kita dihitung sebagai warga kerajaan surga, kerajaan Allah. Sehingga dikatakan mereka bukan dari dunia ini, sama seperti aku pun juga bukan dari dunia ini. Itu sebabnya dunia membenci mereka. Ya, dari kebenaran inilah kita bisa memahami dan menyadari bahwa saudara hanya menumpang. Nah, mari kita lihat aslinya. Kalau kita di dunia ini disebut menumpang, kemudian sebetulnya tempat kita itu di mana? Tempat yang semula Tuhan menempatkan manusia itu dari semula di Taman Eden. Itu Tuhan menciptakan manusia, kemudian menaruhnya di Taman Eden. Ya, kita bisa baca di dalam kitab Kejadian. Di sana mari kita buka lebih dahulu. Kitab Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-8 saja. Selanjutnya Tuhan Allah membuat Taman Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Jadi manusia itu pertama setelah diciptakan ditempatkan Tuhan di Taman Eden. Di Taman Eden. Nah, disitulah tempat yang damai, aman, dan berlimpah-limpah. Manusia penuh dengan sukacita, tidak ada yang perlu ditakutkan. Ketemu binatang buas saja, itu kan sekarang kita sebut binatang buas. Itu sebabnya Hawa pada waktu ketemu ular dia tidak takut. Meskipun kita tahu sekarang ular itu binatang buas. Kok nggak takut digigit? Ya karena waktu itu belum di dalam dunia ini. Artinya kemuliaan Allah belum hilang dan manusia masih ada di dalam kemuliaan Allah. Dia tinggal di dalam hadirat Allah. Disebutnya di Taman Eden. Itu adalah tempat yang damai, sejahtera, dan tidak ada binatang yang menakutkan. Ya. Kemudian aman, bahkan dia berlimpah-limpah, makanan tinggal ambil, serba mudah. Inilah menggambarkan suatu kehidupan yang diberkati oleh Tuhan secara tubuh, jiwa, dan roh. Ya. Seutuhnya manusia pertama itu ditempatkan di tempat yang terbaik. Sehingga dia bisa bertemu dengan Tuhan dalam kemuliaannya, tidak takut, dia bisa berbicara dan tidak ada rasa gelisah, bahkan tidak ada sakit penyakit, tidak ada hal-hal yang buruk di sana. Ya, karena kemuliaan Tuhan ada di tempat itu. Ini tempat yang dipilihkan Tuhan di Eden. Di Eden. Padahal Eden itu juga ternyata setelah diselidiki dan ditemukan, Eden itu juga ada di dalam dunia ini. Di dalam bagian dari ada di dalam dunia ini. Namun penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ya, disitulah ditempatkan bagaikan rumahnya. Rumahnya. Ya, saya yakin memang tidak ada ditulis di situ. Lantas bagaimana keadaan dunia waktu itu? Ya aman, damai. Umpamanya dia keluar dari Eden misalnya gitu. Ya akan
penuh damai juga, aman juga, dan di sana juga baik-baik karena memang belum rusak, belum ada dosa, belum ada kutuk. Cuma rumahnya, kayak saudara kan punya rumah, ya bisa pergi kemana-mana, nanti akhirnya pulang ke rumah. Nah, rumah itulah tempat di mana kita ya berteduh, penuh sukacita, berbahagia dan aman gitu. Kayak saudara tinggal di rumah gitu. Ya. Nah, itu Taman Eden itu bagaikan kalau digambarkan rumah, tempat tinggal yang aman, damai, sejahtera. Nah, sekarang kita bertanya, mengapa sekarang ini ada di dunia ini yang bentuknya keadaannya seperti ini? Kenapa manusia jadi begitu? Ya karena diusir oleh Tuhan. Diusir oleh Tuhan. Mari kita baca ini ayatnya. Di pasal 3 itu ditulisnya begitu. Pasal 3 ayat yang ke-23 firman Tuhan berkata, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Diusir dari Taman Eden. Artinya diusir dari tempat yang damai, aman, berlimpah, yang serba enak, yang serba bahagia, yang tidak ada penyakit, tidak ada hal-hal yang buruk. Ya katakan tidak ada yang menyengsarakan di dalam diri. Diusir dari tempat itu, keluar. Dan dia tinggal seperti yang sekarang kita ini tinggal. Ya. Kenapa diusir? Ya karena dosa. Itu saudara bisa membaca ayat sebelumnya, yaitu bahwa melanggar firman Tuhan. Dimulai dari melanggar firman Tuhan. Makan itu adalah satu tindakan. Tetapi sebetulnya dosanya masuk di dalam hidupnya Adam. Hidupnya Hawa terutama. Kemudian dia menularkannya. Itu sebabnya dosa itu sangat mudah menular pada sesamanya. Hawa dibujuk dan diperdengarkan kata-kata yang memutarbalikkan kebenaran. Padahal dia sudah tahu bahwa tidak boleh dimakan itu buah pengetahuan baik dan jahat. Tetapi karena diputar balik oleh iblis yang masuk ke lembaga si ular. Ya. Hawa tidak takut karena ular waktu itu ya tidak jahat. Karena belum berdosa dan dia tidak bisa berbuat jahat terhadap manusia, terhadap Hawa. Itunya dipakai sehingga ular itu bisa berbicara dengan bahasanya manusia. Bisa mengerti tentang itu. Ya, saudara, itu tulisannya begitu. Itu sebabnya Hawa kan berbicara. Ya, kita tidak menerangkan itu. Sebab itu mesti diterangkan dengan cara yang panjang lebar. Ya, tidak ada binatang bisa ngomong. Tapi dia bisa ngomong ya karena ada si iblis yang memakai itu. Ya. Ini satu rahasia yang perlu digali supaya kita bisa tahu bahwa iblis itu begitu licik dan bisa mengolah kata-kata sampai orang bisa terpengaruh. Sehingga dia runtuh. Ya. Dalam hal berpegang kepada prinsip kebenaran luntur. Makanya prinsip-prinsip dari luar yang masuk itu harus mohon pimpinan Roh Kudus. Sekarang kita tahu
apa fungsi dari Tuhan dalam wujud rohnya, mengurapi dan memenuhi. Bahkan firman Tuhan berkata, hendaklah kamu selalu penuh dengan roh. Maksudnya supaya kita jangan terpelecok terhadap kebenaran firman Tuhan yang kita baca, direnungkan dan dijelaskan, kita mengerti kebenaran itu, kemudian dengan mudah saja memasukkan prinsip dan kebenaran lain yang tidak sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga jadilah perselisihan, perdebatan. Padahal kita tahu bahwa tidak ada kebenaran lain kecuali firman Allah. Makanya kita dibawa kembali kepada firman Tuhan. Kembali kepada Alkitab. Disebutnya Alkitabiah. Jadi imannya harus iman yang Alkitabiah. Kembali kepada dasar kebenaran firman. Ya, itu ringkasnya begitu. Tapi sekarang kan banyak orang yang tidak gampang untuk menerima karena pengetahuan bertambah, semuanya bertambah, teknologi berkembang, kemudian sampai dia bisa tergoyahkan untuk tidak meyakini keaslian, kebenaran dan rencana Allah. Hanya Roh Kudus yang bisa menerangkan. Sebab nubuat dari firman Tuhan ini untuk mengajar, untuk memperbaiki kesalahan. Tadi ya kita baca di 2 Timotius 3, 16 dan 17. Untuk mendidik orang dalam kebenaran supaya setiap orang kepunyaan Allah diperlengkapi. Nah, kita ini harusnya terbuka supaya Roh Kudus bekerja, menerangkan, membuka kebenaran, rahasia kebenarannya sampai kita diperlengkapi supaya jangan jatuh. Sebab jatuhnya manusia di dalam dosa itu dimulai bukan pada waktu ngambilnya itu. Ngambilnya itu sudah jelas satu tindakan. Tapi sudah bekerja di dalam meruntuhkan prinsip yang ada di dalam pikirannya, dalam pendiriannya, di dalam jiwanya, dalam perasaannya. Sampai akhirnya kalau dia sudah matang, kemudian dia berkata, ya. Nah, baru dibuahin, buahnya adalah mengambil itu, tindakan. Makanya kalau saudara baca di Yakub itu, dosa itu kalau sudah matang, dia akan membuahkan tindakan. Nah, itu prosesnya seperti itu. Karena dilakukan dalam satu tindakan, maka disebut jatuh di dalam dosa. Nah, karena dosa itulah, maka dia diusir keluar. Kemuliaan Allah hilang. Karena jatuh dalam dosa, maka kemuliaan Allah hilang. Nah, itu ditulis di dalam kitab Roma. Ya, dosa adalah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, kemuliaan manusia tidak hilang. Itu sebabnya sekarang ini berkembang dan kita harus berhati-hati. Kadang manusia suka ngeyel terhadap kebenaran firman Tuhan. Sehingga makin lama makin jauh dari kebenaran dan makin sukar. Nah, kembali kepada pokoknya, itu sebabnya di 1 Timotius pasal yang ke-6, ayat yang ke-7 saja yang kita baca ya. 1 Timotius pasal yang ke-6, mari kita buka firman Tuhan. 1 Timotius pasal yang ke-6, ayat yang ke-7 saja berkata, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia. Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Tidak bisa. Itu sebabnya saudara, ini ayat ingin mengingatkan kita. Pada waktu manusia itu diusir keluar dari Taman Eden, dia nggak bawa apa-apa. Penutup dari tubuhnya karena dia malu karena terlanjang, itu pun diberi sama Tuhan. Tuhan membuat pakaian dari kulit domba, kemudian diberikan kepada Adam dan Hawa. Jadi betul-betul nggak bawa apa-apa. Makanya kalau saudara baca ini, ya sebetulnya manusia itu lahir dan dia tidak membawa apa-apa. Kan
waktu lahir di dalam dunia ini semuanya telanjang itu. Ya dikasih pakaian itu kan disiapkan sama orang tuanya. Sebelum lahir udah diperiksa karena teknologi sekarang bisa tahu sebelum lahir anaknya laki atau perempuan, kemudian disiapkan bajunya. Ya, pakaiannya, disiapkan tempat tidurnya dan lain sebagainya. Ya, tapi menggambarkan ayat ini benar bahwa manusia itu datang ke dunia ini tidak bawa apa-apa. Adam dan Hawa juga nggak bawa apa-apa. Nah, setelah dia hidup di dalam dunia ini, karena memang kemuliaan manusia tidak hilang, saudara ingat itu. Yang hilang kan kemuliaan Allah. Karena manusia jatuh dalam dosa, maka kehilangan kemuliaan Allah. Kemuliaan manusianya tidak hilang. Makanya kalau itu dilatih, dididik, kemudian dia bersungguh-sungguh belajar, maka ada hikmat manusia yang bisa menangkap semua apa yang ada di dalam dunia ini. Memang semuanya ini adalah disiapkan oleh Tuhan. Makanya disebutnya penemuan. Nah, teknologi itu adalah penemuan baru yang berkembang terus karena diolah, dipelajari, dilakukan makin berkembang. Makin tinggi ya. Salah satu contoh yang gampang aja. Di lampu ini kan dulu tidak begini. Ya, lampunya itu bisa punya listrik. Lampu pijar itu mah bagus. Wah, hebat terang. Ternyata sudah dipelajari terus sehingga sekarang jadi LED. Ya. Sehingga jadi wattnya kecil tapi terangnya luar biasa. Nah, sehingga manusia makin simpel, makin murah, meriah. Nah, sampai sekarang pun juga begitu. Ya, di zaman pandemi ini kita mengalami ya, malah lebih murah. Jadi kalau saudara belanja kemana-mana lebih murah, nggak usah mesti datang ke sana. Dengan pandemi ini saudara bisa pakai aplikasi, kemudian belanja dan tinggal tunggu di rumah, bayarnya juga pakai aplikasi dan datang ke rumah. Lebih murah karena kalau misalnya beli sesuatu adanya di Bandung, kan kita mesti ke Bandung dulu. Adanya di Jakarta harus ke Jakarta. Ya. Tetapi sekarang tidak usah. Sampai di luar negeri pun juga bisa. Ini luar biasa. Luar biasa teknologi. Nah, orang menjadi makin goyah imannya. Disinilah ya maka dinubuatkan karena dosa makin bertambah, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Kasihnya kepada Tuhan berkurang karena dianggapnya bahwa kemudahan itu dengan kemajuan teknologi membuat seperti Alkitab ini kuno, ketinggalan. Enggak. Alkitab ini luar biasa. Sebab tidak ada yang bisa mengubah sifat manusia yang sudah berkarat. Ya, kalau manusia bisa jahat, dia tidak akan pernah bisa berubah meskipun dihukum. Meskipun dimasukkan ke penjara, meskipun dipukuli, dia tidak akan pernah berubah. Dia bilang kapok, ya insaf, sadar, ya, tetapi dia berbuat lagi karena tidak mampu untuk mengubah dirinya. Tidak mungkin. Ya, pendidikan banyak, arahan banyak, hal-hal yang baik banyak, tapi dosa itu tidak bisa berubah, tetap ada dan melekat. Ya, kalau dia kapok paling hanya hitungan minggu, ada yang lebih singkat dari itu, ya mungkin ada hitungan bulan, dia akan mengulang lagi. Hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita, Ia akan mengubah menjadi manusia baru. Nah, jadi tidak ada lain, tidak ada cara lain untuk manusia bisa berubah untuk menjadi kembali kepada aslinya. Itu hanya kuasa penebusan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang disebut kelahiran baru. Menjadi ciptaan baru, dilahirkan baru. Nah, itu bisa berubah. Ya, bisa berubah. Hanya Tuhan saja. Itu sebabnya
Jadi kalau setiap orang mau berubah, satu-satunya jalan di bawah kolong langit ini yang dibuat oleh Tuhan, yang tidak ada nama lain yang di dalamnya bisa mengubah, mengampuni dosanya terlebih dahulu, dan mengubahnya, melahirkannya menjadi manusia baru, dan dia menjadi baik dan berubah 100%. Menjadi indah di tangan Tuhan. Contoh real tidak usah diterangkan, yaitu Saulus yang diubah oleh Tuhan menjadi Paulus. Rasul Paulus. Itu orang yang jahat, yang luar biasa. Tapi bisa berubah karena ketemu dengan Tuhan. Dan dia menerima Tuhan. Maka dia dirubah. Tanpa itu gak akan bisa berubah. Dia hanya kapok. Orang Jawa Timur nyebutnya, orang kapok itu kapok lombok. Jadi dia cuma sementara, tapi nanti ya kepingin lagi. Kayak orang makan pedes itu lombok. Dia tidak akan pernah berhenti dan tidak pernah berubah, meskipun pada waktu dimakan dia pedesnya bukan main, tetapi besok dia pengen lagi. Nah, saudara, itulah gambaran dari apa yang ada. Itu sebabnya kita diperdengarkan kebenaran ini untuk meyakini dan menerima aslinya, saudara. Dan saya di dunia ini cuma numpang. Nah, kalau sekarang kita berhasil, bisa begini, bisa begitu, bisa beli ini, bisa beli tanah, beli rumah, beli ini, kekayaannya bertambah. Ya tetap. Ya, tapi itu tidak bisa dibawa keluar. Tadi firman Tuhan menyebutnya bahwa ya sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia ini, kita pun juga tidak dapat membawa apa-apa keluar dari dunia ini. Ya, kalau keluar dari dunia ini artinya saudara balik kepada Allah gitu. Ya enggak bisa dibawa. Mudah. Ya, saudara dikasih pakaian, dikasih jasnya, dikasih sepatu, dimasukkan ke peti yang termahal, itu kan yang hidup, yang begitu. Ya, terus baju-baju yang lain diikutkan, itu kan yang hidup, yang ngasih. Sebetulnya saudara tidak bisa membawa apa-apa. Ya, jadi ini gambaran pasti, itu sebabnya tekanannya jangan dihabiskan waktu kita hidup ini dengan sia-sia untuk dunia ini. Kemudian tidak ada kesempatan untuk kita hidup dekat dengan Tuhan. Hal-hal yang rohani. Karena bagaimanapun kekayaannya berlimpah-limpah, keberhasilan itu cuma ada di dunia ini. Makanya ada ayat firman Tuhan yang menuliskannya. Di 1 Timotius itu tadi pasal 6, tadi kan kita baca ayat 7. Saudara loncat ayat 17. Ya, 7 dan loncat 17. Enggak ada tulisannya di situ. Ini supaya saudara ingat. Ya, ayat 17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini. Jadi orang berhasil. Ya, menjadi kaya. Kita dulu nggak punya apa-apa, sekarang punya rumah, punya mobil, punya ini, punya itu, punya duit, punya segalanya lah. Ya, disebut kaya. Ya nominalnya sih beda-beda, tapi sudah lebih dari cukup lah. Itu namanya kaya, kekayaannya. Ya, peringatkanlah orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan. Kekayaan itu tidak tentu. Terus melainkan pada Allah yang di dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu itu untuk dinikmati. Jadi jangan disimpan saja, dinikmati ya kagak, disimpan. Tentunya dia makannya diirit-irit begitu. Ada orang yang untuk dimakan saja eman itu. Ya, apalagi untuk berkorban. Wah, uang untuk dirinya aja gitu. Yang dipakainya yang jelek-jelek, bajunya yang jelek-jelek, barangnya yang jelek-jelek. Yang bagusnya disimpan, uang yang banyak disimpan. Padahal diberikan Tuhan itu maksudnya untuk dinikmati. Sebabnya dinikmati pun juga kita ini ada hikmat kok dari Tuhan.
Nah, saya menikmati, tapi kan ada hikmah dari Tuhan. Saya masih bisa makan segala sesuatunya, cuma membatasi diri karena usia. Jadi kita mesti sadar bahwa berkat itu memang melimpah karena pemeliharaan dan berkat Tuhan. Maksudnya untuk dinikmati, tapi justru orang mengejar itu lantas lupa bahwa manusia itu harus menjauhi ayat 9. Nah, sekarang mundur sedikit. Tadi 7, loncat ayat 17, sekarang ayat 9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Nah, ini terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab orang oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Nah ini nih. Dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya, ini sebetulnya kekayaan itu tidak salah. Kan saya sudah pernah menyampaikan beberapa minggu yang lalu bahwa memang Tuhan kok yang ngasih kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Tapi bekerja itu, mencari kekayaan itu kan nomor 2. Nomor 1-nya Tuhan. Ya ingat ya, 1 Tesalonika 3 ayat 10 dan 2 Tesalonika 3 ayat 10 itu yang lalu. Nah, itu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Kalau dapat ya nikmati. Nah, nikmati pun juga kita tidak akan keliru karena ada Roh Kudus yang menolong kita untuk berhikmat dengan usianya masing-masing. Saya masih bisa menikmati semuanya, namun sedikit. Saudara kalau boleh tanya, masih makan durian? Masih, ya cuma sedikit. Udang siput masih makan saya, tidak ada yang dipantang, semuanya makan, cuma ukurannya sedikit, ya sedikit. Kalau makan udang, ya segede gini 2 cukup. Kalau kelihatan rada segar, memang badannya tidak apa-apa, nggak apa-apa lah 3 juga, nggak apa-apa. Sudah, ya padahal banyak, ya, di sini tempatnya. Tetapi hikmat Tuhan yang akan menolong kita untuk kita bisa berbuat bijak terhadap hidup ini. Nah, ini adalah kemurahan Tuhan. Nah, di ayat 17 tadi Tuhan memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Nikmatilah. Ya, sekarang udah rada nggak bisa menikmati karena saudara kan nggak bisa pergi kemana-mana. Kita juga nggak bisa menikmati karena ya misalnya mau beli online juga bisa, Gojek bisa, tapi takut. Waduh, nanti jangan-jangan di sana tidak higienis karena ini ada virus corona. Ya, terus kemudian tidak berani ke pasar keluar karena ya takut. Ya kesimpulannya ya kita membeli yang aman dengan cara ya menelpon dan seterusnya. Sederhana. Artinya tidak seperti dulu. Dulu kan bebas, bisa kemana-mana, bisa makan ini, makan itu, menikmati. Sekarang ini ya masih tetap menikmati, tapi waktunya sudah nggak bisa. Karena keadaan. Ya. Nah, jadi saya bersyukur dan saya tidak menyesal karena sudah menikmati pada waktu itu. Karena saya tahu kebenaran firman Tuhan ini. Bahwa diberikan untuk dinikmati. Mau pergi ke mana? Ya pernah lah. Ya, gak usah disebut lah, nanti dianalisa orang macam-macam. Ya, tetapi waktu itu sebelum ada corona. Nah sekarang ada uangnya, bisa saya pergi kemana-mana. Tapi kan gak berani. Takut karena ya
penularannya begitu tinggi dan yang meninggal sudah tidak terhitung dan sampai kewalahan itu petugas. Ya, ini keadaan yang nyata. Itu sebabnya kalau kita masih tetap juga fokusnya kepada yang di dunia ini, wah, saudara disangsikan. Jangan-jangan menggenapi Ibrani 4 ayat 1. Saya tidak baca, saudara baca sendiri Ibrani 4 ayat 1. Sudah berkali-kali. Jadi, saudara, kita diingatkan oleh Tuhan di sini bahwa dunia ini berada di bawah kuasa si jahat. Berada di bawah kuasa si jahat, iblis. Itu dituliskan di 1 Yohanes pasal 5. Saya tidak bacakan ya, mungkin ayat yang ke-18. Ya. Dan ini yang disebut oleh firman Tuhan, di bawah kuasa si jahat. Tapi Tuhan melindungi tiap orang yang dilahirkan dari Allah. Dilindungi oleh Dia yang lahir dari Allah. Nanti saudara bacalah ya. 1 Yohanes pasal 5 itu satu perikop tentang bagian-bagian itu, di dalamnya ada ayat 18, 19 itu. Ya, itu bacalah satu perikop nanti. Ya, bahwa dunia ini ada di bawah kuasa si jahat. Tapi kita dilindungi. Ya, itu sebabnya tidak aman di dunia ini. Juga dipenuhi dengan penyakit, dipenuhi dengan virus, dipenuhi dengan kecelakaan, dengan hal-hal yang buruk. Sebetulnya tidak aman. Jadi firman Tuhan ini ingin menjelaskan kepada kita bahwa kita ini numpang. Nah, sebelum terlambat, mari kebenaran ini kiranya menggugah kita. Mari sekarang kita perhitungkan waktu kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Kita gunakan dengan sungguh-sungguh sebelum ditutup. Memang ini sukar. Tetapi ini adalah untuk bagaikan diberikan shock terapi. Gitu. Kalau sadar. Tapi kalau nggak sadar mengeraskan hati dianggapnya saya masih bisa begini kok bisa begitu. Iya, dengan kekuatan kekayaan yang ada masih bisa begini begitu. Masih bisa. Ya. Tetapi saudara, apakah kita siap sedia pada hari kedatangannya? Nah, ini yang menjadi persoalan. Itu sebabnya ayat firman Tuhan ini kita renungkan untuk membangun rohani kita. Jangan kita nanti dianggap ketinggalan meskipun janji akan kedatangannya sudah dan masih berlaku. Ya. Mari kita baca di Filipi pasal 3. Kita Filipi pasal 3 ayat 20 sampai 21. Di sana akan memberikan penjelasan kepada kita seperti ini. Filipi pasal 3 ayat yang ke-20 sampai 21. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Nah, ini sesuai dengan perkataan Tuhan Yesus tadi ya. Kita berasal dari surga karena menerima Tuhan dan juru selamat. Menjadi juru selamat kita. Menjadi warga kerajaan surga. Nah, karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Fokusnya itu harusnya ke sini. Karena kita sudah percaya. Ya, setelah percaya kita diterima sebagai warga kerajaan surga. Harusnya mari kita ini menggunakan waktu dan kesempatan ini untuk menantikan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita. Sebab tubuh ini gak bisa masuk surga ini. Ini terkutuk. Itu sebabnya tubuh ini kah yang ingin mengejar dunia ini, sebetulnya keinginan tubuh itu. Keinginan tubuh.
keinginan mata dan hidup dengan kesombongan. Itu keinginan tubuh, ditulis oleh firman Tuhan begitu. Nah, kita ini jangan menuruti keinginan tubuh, sekarang keinginan rohani. Supaya nanti bisa nyampe kepada keubahan tubuh ini. Kapan ya? Pada waktu Tuhan Yesus datang. Makanya kita menanti itu. Menanti kedatangan Tuhan. Maksudnya begitu. Karena memang notabene disebutnya kita cuma numpang. Kan kita harus pulang ke tempatnya yang sebenarnya. Kan gak bisa lama-lama numpang. Nah, Tuhan kasih kesukaran. Makanya dimasukkan kepada permulaan penderitaan. Itu Matius 24 menyebutkan itu. Supaya sadar, segera beralih. Ini kesempatan terakhir. Jadi Tuhan pasti akan menolong, melindungi kita. Ya, saya tulis begini. Seharusnya makin sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Supaya mendapatkan pertolongannya. Jadi meskipun ini dunia ditimpa dengan, ya saya katakan kutuk lah ini. Corona ini seperti kutuk yang didatangkan Tuhan untuk membunuh. Dan iblis seperti berbuat itu karena dia jahat dan dia ingin membunuh manusia. Nah, kesempatan kita ini dimasukkan kepada permulaan penderitaan. Nah, saya yakin ini sudah mulai permulaan penderitaan. Itu sebabnya pandeminya ini makin lama makin kenceng dan makin menekan hidup manusia. Kesempatan iblis. Tapi Tuhan memberi janji. Dia akan memberikan pertolongan, perlindungan kepada setiap orang yang sungguh-sungguh mempunyai arah yang benar dan hidupnya sudah beralih nih. Dari dalamnya memang merindukan dan menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita. Itu arahnya begitu, tulisannya begitu. Jadi ini kebenaran yang perlu disadari dan direnungkan dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai kita terlewatkan itu. Sebab kalau ketinggalan, ya dia akan masuk di dalam satu kesukaran yang lebih dahsyat daripada permulaan penderitaan. Ya. Menanti kepada Tuhan. Karena Tuhan berkuasa. Memang dalam dunia ini di bawah kuasa si jahat. Tapi kekuatan Allah lebih besar. Kuasanya lebih besar. Kekuatan Allah di dalam Yesus Kristus lebih besar untuk menolong kita yang masih ada di dalam dunia itu. Makanya disebut di anilian terakhir di ayat itu bahwa ayat 21 tadi yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Tuhan bukan hanya akan mengubah saja, tapi sebelum mengubah, kan mengubahnya itu pada waktu nanti Tuhan datang di angkasa. Nah, tapi kalau kita bergantung, berharap kepada Tuhan, lebih dekat kepada Tuhan, Tuhan bisa menaklukkan segala yang jatuh itu, mengaturnya supaya itu tidak menimpa diri kita gitu. Ya. Karena kuasanya dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Makanya doanya Tuhan Yesus salah satu dari doanya ditulis di Yohanes 17. Yohanes 17 itu doa Tuhan Yesus itu. Ya. Sewaktu masih ada di muka bumi ini sudah berdoa. Ya, Yohanes 17 saya akan baca ayat yang ke-15 saja. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Ya. Tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Yang jahat itu iblis. Ya, dunia ini di bawah kuasa si jahat. Tuhan akan melindungi. Memang sejak dulu Tuhan sudah tahu bahwa akan kita masuk dalam masa sukar. Saya yakin juga sudah Tuhan tahu keadaan sekarang seperti sekarang ini, pandemi ini Tuhan tahu juga. Itu sebabnya ayat ini mengingatkan kita, ya, memastikan kepada kita bahwa Tuhan pasti akan melindungi daripada yang jahat. Ya, itu sebabnya saudara, di sini kita
supaya menjadi sadar. Tetapi anehnya kalau kita lihat keadaan yang nyata, justru manusia malah tidak memperhatikan waktunya, hidupnya, dan tidak memperhatikan firman Tuhan. Itu dinubuatkan, ditulis itu juga. Di Efesus pasal 5 juga ditulis begitu. Ya, mari kita lihat di Efesus pasal 5. Ini firman Tuhan. Memang keinginannya Tuhan begitu. Kenapa ditulis Efesus bunyinya begini? Ya karena tidak semua manusia itu begitu dengar firman Tuhan begini terus sadar terus ya, oh ya Tuhan, aku salah jalan. Sekarang aku mau hidup dekat, mau mendekat lebih sungguh kepada Tuhan. Tidak semua begitu, malah ada yang begini, makanya ditulis ini. Efesus 5 ayat 15 dan 16. Karena itu perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal. Ini bahasa kasar tapi ditulisnya Tuhan yang tulis, saya cuma baca aja. Janganlah seperti orang bebal. Bebal itu seperti Nabal orang. Nabal namanya bebal orangnya, begitu tuh ayatnya. Kalau sudah baca di sana nanti. Bebal. Dikasih kebenaran tidak mau. Tidak tahu budi kebaikan itu. Nabal itu orang yang kaya raya tapi tidak tahu dia dilindungi oleh Daud. Kekayaannya tidak rampung. Dia ngomong begitu, pegawai-pegawainya juga tahu tentang itu. Ya, tapi dimintai untuk berkorban sedikit lah. Untuk Daud dalam misinya sekarang dalam perjuangan menuju kepada rencana Allah. Ya, memang saat itu Daud sedang dalam kesukaran karena memang nubuatnya nyata bahwa dia akan jadi raja, tapi kan belum jadi. Menuju ke sana mengalami banyak kesukaran, harusnya didukung itu. Ini mendukung orang yang menuju kepada kebenaran, menuju kepada rencana Allah. Ini Daud gambaran dari orang yang mendapat rencana Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan, tapi tidak didukung. Ya itulah Nabal. Makanya disebut orang bebal. Mestinya dikasih, wah, maka dia dihukum dan dikutuk Tuhan. Tadinya Daud mau berbuat sesuatu tetapi dicegah oleh istrinya Nabal. Orangnya baik, kemudian dia mengejar Daud dan menyampaikan korban persembahan, ya, sehingga melunakkan hatinya Daud, menyadari. Ya nanti sudah baca sendiri dari sana. Ya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Nah kita pun juga diingatkan. Karena ditulis begini. Jangan kita tidak memperhatikan waktu. Pergunakan dengan baik-baik. Ini ya tidak ada yang bisa meramalkan. Semua pengamat yang ahli-ahli itu. Apalah ahli tentang keadaan ini. Ya. Ini tidak akan pernah selesai dan sukar, ya tetap akan ada. Ya, kita aja yang harus bijaksana. Nah, saudara, dan ini dituliskan bahwa keadaan ini tidak makin membaik tetapi akan menjadi memburuk. Apalagi kita yang percaya akan kebenaran firman Tuhan. Iblis akan bekerja luar biasa, dia ingin membunuh manusia. Jahat. Akhirnya kita akan tenggelam dalam kejahatan. Itu sebabnya inilah waktu karena kita harus balik sungguh-sungguh. Makanya saya ingin membawa pada saudara tentang sadar. Jadi numpang itu enggak enak. Ya, tapi kalau kita bersungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan akan memelihara sehingga kita tidak membebani orang yang kita tumpangi, tetapi Tuhan memelihara dan memberkati kita. Menikmati sehingga membuat kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Nah, ini kalau tidak saudara akan masuk di dalam pengalaman. Namun sekalipun masuk di dalam pengalaman, Tuhan itu penuh kasih, kebaikan dan pasti akan tetap menolong karena memang
Sampai saat ini anugerahnya masih berlaku. Itu sebabnya saya sebutkan ayat ini. Ya, mari kita baca ya. Di Mazmur pasal 107. Ya, ini ayat-ayat yang bagian akhir. Mazmur pasal yang 107. Kita baca ayat yang keempat sampai ayat yang ke-6. 107 ayat 4. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara. Jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus. Jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Ya, ini gambaran saja. Bagikan orang mengembara kan kita enggak. Kalau di dalam dunia ini seperti orang musafir, mengembara, pengembara. Karena tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Bagikan begitu. Ya, penuh kesukaran, penderitaan secara fisik, mental, bahkan rohani kita pun tertekan dengan keadaan-keadaan akhir ini. Tapi ayat yang ke-6 menyebutkan, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Jadi sekalipun kita sudah berlaku kurang baik, ini ayat menuliskan Tuhan itu masih berkemurahan. Kalau saat ini pun kita sadar dan kembali berseru kepada Tuhan, Tuhan akan melepaskan. Jadi memang kesukaran ada. Tapi kalau kita balik kepada Tuhan, akan ada suasana yang baru. Jadi ini kemurahan Tuhan. Makanya dimasukkan ke, kenapa ya masuk dalam permulaan penderitaan. Ya untuk menyadarkan bahwa kamu ini cuma numpang. Jadi akan mengalami kesukaran lah. Kesukaran. Tapi setiap orang yang mau balik kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, dia akan dilepaskannya. Nah, loncat. Ayat 10. Ada orang-orang yang duduk dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi. Kayak orang di penjara gitu. Sebetulnya sih ya tidak melakukan kejahatan apa-apa. Tapi gambarannya kalau memang jahat ya akan dipenjara seperti ini. Seperti kata terkurung dan sengsara dan besi. Ya terkurung dalam sengsara dan besi. Di penjara gitu. Tapi orang nggak melakukan kejahatan, nggak melakukan apa-apa. Tapi bagaikan dia terkurung, diisolasi, tidak bisa ke sana ke sini, terkurung sendiri gitu. Ya sekarang ini dari menderita, nggak boleh ditemui, keluarganya juga nggak boleh. Nah, kalau toh boleh dia harus pakai APD ya, karena memang dia terkena. Ini realitasnya seperti itu sekarang. Ya sekarang seperti itu. Enggak. Ya sudah. Ini disebutkan di ayat yang ke-10. Tapi kalau saudara baca, ya seterusnya karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi, maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan, mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Tapi ayat yang ke-13, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Tuhan masih berkemurahan, sudah begini nih, masih berkemurahan, memberontak perintah-perintah Tuhan, gak peduli akan firman Tuhan, masih diberi kemurahan. Nah kalau firman ini tidak menggetarkan dan membuat kita balik, ini tulisan akan tetap bunyi begitu. Kemurahannya akan berlewat dan kita sia-sia. Tapi kalau hari ini kita mendengar dan kita balik kepada Tuhan, maka pada saat saudara berseru Tuhan akan. Ayo kita loncat lagi. Ayat 17. Ayat 17 berkata begini. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai kepada pintu gerbang maut. Ya, kalau orang nggak makan kemana? Makin lama makin lemes dan akhirnya seperti di pintu gerbang maut. Nah, ada orang-orang yang begitu.
Ya, karena kelakuannya. Tapi ayat 19 menyebutkan, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Masih ada kemurahan. Tapi kalau kita mendengar ini dan tidak memperhatikannya, ya ini akan tetap begini dan berlaku selama kemurahan masih ada. Tapi kalau kemurahan itu nanti ditutup, karena sekarang sudah masa kesukaran, permulaan penderitaan, pasti akan ada akhirnya. Mari kita tidak mengeraskan hati. Yang terakhir, kita loncat ke ayat 23. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal yang melakukan perdagangan di lautan luas. Ini masih giat saja, enggak peduli, enggak takut sama corona. Masih terus saja terus. Mereka melihat pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudera raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Ada yang maksain keadaannya. Akhirnya dia mengalami bagaikan seperti kapal yang diterjang oleh gelombang yang dahsyat ini. Tapi dalam keadaan demikian, ayat 28, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dan seterusnya. Masih ada kemurahan. Ya, berapa banyak kekurangan kelemahan kita. Kalau kita membaca ayat ini, mungkin inilah daftar kelemahan kita. Tidak tahu kita masuk di dalam kategori yang mana. Tetapi pada saat kita sadar dan berseru kepada Tuhan, Tuhan masih membuka anugerahnya sampai hari ini. Itu sebabnya mari kita tidak mengeraskan hati. Kita datang kepada Tuhan, manfaatkan sisa waktu anugerah yang tinggal sedikit ini. Sebelum Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, mengubah tubuh kita yang hina ini. Pada hari kedatangannya, kita didapati sudah dekat dan hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, sebab kalau tidak, ayat lain akan mengajarkan kita, memberikan kepastian. Pasti kita akan ditinggal. Sebab ada yang diangkat, diubahkan, dan ada yang ditinggal. Dua orang di tempat tidur. Itu udah gandengannya pasti begitu. Karena itu bagian akhir, sekarang belum. Kalau dikatakan berkali-kali ya karena belum. Supaya orang sadar dan mempersiapkan diri. Tapi kalau sampai sekarang masih kita mengeraskan hati dan waktu kita isi dengan hal-hal yang duniawi yang sia-sia, maka kita akan benar-benar hilang. Ya, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita datang kepada Dia bersungguh-sungguh. Ya Tuhan, aku sadar bahwa aku memang numpang. Terima kasih untuk berkat pemeliharaan hari ini. Kami yakin kalau kita kembali kepada Tuhan, Tuhan akan melindungi, menolong, memberkati sampai pada hari Maranatha nanti. Ya, mari kita sama-sama naikkan satu pujian dan kita akan berdoa kepada Tuhan. Kita naikkan, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan aku sendiri. Segenap hati, Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri.
kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Yang kedua, kekuatan di jiwaku. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Benar Tuhan, dengan Engkau saja tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, Engkau yang bertindak, amin, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang mengingatkan kami Tuhan. Haleluya. Bahwa kami hanya menumpang di dalam dunia ini. Sebab kami tidak berasal dari dunia ini. Ya, tetapi kami berasal dari Allah. Ya benar Tuhan. Sebab itu Tuhan, buat setiap kami yang mendengar firman-Mu, Ya, Yesus. baik mereka yang membaca Tuhan, supaya mengerti akan kehendak-Mu, Ya, bahwa Engkau merindukan untuk tinggal bersama-sama dengan kami haleluya Yesus. di tempat yang Tuhan sudah sediakan, yaitu Yerusalem baru, kota mempelai. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu
buat anugerah-Mu, supaya setiap kami Tuhan sadar untuk tidak menghabiskan waktu kami dengan kesibukan di dalam dunia dan menumpuk kekayaan dunia ini Tuhan. Sebab itu semua kami tidak dapat membawa keluar. Tetapi ada satu Tuhan yang kami harus cari dengan sungguh-sungguh dan dengan segenap hati. Yaitu hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Kalau kami hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan, maka kebenaran-Mu akan menuntun kami, membuka pengertian kami, membuka selubung-selubung yang masih menutupin mata iman kami, sehingga kita tidak melihat rencana Allah yang besar, yang ingin menyelamatkan kami dari bencana dunia yang akan datang Tuhan. Mana dunia akan dikuasai oleh antikris Tuhan. Tetapi Engkau akan membawa kami lebih dulu Tuhan ke tempat yang penuh dengan sukacita bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buka setiap hati pikiran kami Tuhan. Biar terang firman-Mu masuk dalam hati kami. Mengubah prinsip hidup kami Tuhan. Supaya kami boleh mencari hal-hal yang rohani itu lebih daripada yang jasmani ini Tuhan. Sebab kami yakin semua kebutuhan hidup kami akan ditambahkan oleh Tuhan. Kalau kami mencari perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Tapi Engkau juga akan tinggal dalam setiap hati kami yang rindu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu pada saat ini Tuhan. Supaya kami tetap setia, kami tetap sungguh-sungguh, kami tetap mengasihi Engkau Allah yang satu-satunya Tuhan. Kami tidak akan digoyahkan oleh apapun juga Tuhan yang akan menimpa dunia ini. Sebab kami punya pegangan yaitu firman-Mu. Dan kami punya pengharapan yaitu di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran hanya bagi-Mu Tuhan. Kami naikkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan terima kasih. Dan kesempatan kami bisa beribadah. Tuhan telah memimpin, memberkati kami dari awal sampai akhir. Tuhan Kau tilik setiap anak-anak-Mu sekaliannya, dimanapun dia berada. Dan siapapun yang mendengar akan suara kebenaran firman-Mu, Tuhan berkati hidup keluarganya, berkati hidup pekerjaannya, berkati rumah tangganya. Lindungi Tuhan setiap mereka Tuhan dari dahsyatnya COVID-19 ini. Tuhan memberkati setiap keluarga, memberi kesehatan, kekuatan. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Saudara-saudara kami yang terdampak, Tuhan yang sudah mengalami mujizat pertolongan Tuhan, sempurnakan kesehatannya dan sembuh dengan sempurna. Tuhan juga kami mendoakan istri hamba-Mu yaitu Ibu Boy Jambek Tuhan. Kiranya Engkau pulihkan Tuhan, sembuhkan, sehatkan dalam nama Tuhan Yesus. Supaya bisa mendampingi suaminya dalam melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan berkati kota kami, berikan damai, sukacita, sejahtera. Biarlah Engkau lewatkan dari hal-hal yang buruk sehingga kami boleh kembali bersukacita dan beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pelayanan kami sekalipun secara online Tuhan memberkati dan menolong sehingga firman-Mu boleh sampai dan Tuhan memberkati setiap jiwa. Terima kasih Tuhan, pada akhirnya kami akan mengakhiri ibadah kami ini. Kami membuka hati, menadahkan tangan kami ke hadirat Tuhan. Kami mohon berkat-Nya Tuhan. Saudaraku yang kekasih, bukalah hatimu. Terimalah limpah berkat-Nya dari Allah Bapa Surgawi. Kasih sayangnya dari Tuhan kita Yesus Kristus. Juga persekutuan kuasa Roh Kudus yang akan menerangi dan menuntun hidup mulai hari ini sampai Maranatha. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.